Tidak hanya itu, kalau kita lihat nomor seri ijazah, nomor induk ijazah yang ditumpuk Pak Jokowi di KPU itu, ya kan? Itu ada rumusnya. Di situ bisa dilihat kebohongan Pak Jokowi dari nomor-nomor itu. Lah siapa yang bikin nomor-nomor itu? Kan saya nggak ngerekayasa, gitu. Nah, bisa Anda baca keterangannya di buku saya. Bagaimana saya bisa memfitnah? Yang bicara adalah kepalsuan ijazah itu sendiri, gitu. Secara prima facie di atas permukaan, seperti Anda melihat seorang cewek, oh cewek itu cantik atau enggak, langsung ketahuan. Lihatlah ijazah Pak Jokowi itu, fotokopinya itu, foto ijazahnya foto editan, ya, catat ini. Foto ijazah SMA Pak Jokowi itu, foto ijazahnya foto editan, ya. Saya sudah buktikan, temukan dari foto mana yang diedit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, saya Bambang Trimulyono, penulis buku Jokowi Undercover 1 dan Jokowi Undercover 2, yang beberapa waktu terakhir menyampaikan isi buku saya yang kedua ini secara terbuka kepada masyarakat melalui media-media yang ada, gitu. Maksud saya adalah bahwa sebenarnya kita dalam keadaan yang ini bahasa saya, bahasa analogi saya, kita sedang berada di dalam tepi jurang kehancuran sebagai bangsa dan negara. Baru di tepi? Ya mungkin sudah jatuh, tapi pokoknya ini to be or not to be yang harus kita lakukan dalam mencegah keberlanjutan keadaan keadaan yang sangat membahayakan ini. Karena ibarat kapal, kita ini dipimpin oleh nakoda yang tidak punya itu ijazah pelayaran. Masya Allah. Jadi kita tidak tahu apakah menabrak karang, apakah akan keliru arah, akan mendarat di pulau setan dan sebagainya, kita tidak tahu. Menurut saya ini perlu saya sampaikan. Jadi secara hukum saya tahu ya bahwa pengadilan yang berlaku adalah asas sebaliknya, presumption of innocence, yaitu artinya dia boleh menyampaikan pembelaan sebelum, gitu loh. Adapun saya sebagai penggugat, ini bukan untuk kepentingan saya sendiri, ini adalah kepentingan seluruh bangsa ini. Coba kalau kita berpikir agak tenang gitu ya, kalau bisa kita buktikan di pengadilan bahwa ijazah Pak Jokowi SMA itu palsu, maka otomatis dia tidak sah menjabat sebagai presiden sejak 2014, meskipun yang kita ajukan ini bukti-buktinya berkait dengan yang 2019 untuk menyederhanakan gugatan saya kira. Tetapi kan ijazah SMA yang ditumpuk sama aja, yang palsunya sejak 2014. Artinya sejak 2014 kita tidak mempunyai negara. Nah, coba kita berpikir tenang sedikit, jangan pikir pro kontra, jangan a priori terhadap apa yang saya lakukan, gitu. Berarti utang-utang yang ditandatangani pemerintah ini kepada pihak-pihak lain selama di dalam masa kepresidenan Pak Jokowi tidak sah secara hukum, batal demi hukum. Itu artinya kalau kita bisa buktikan itu, kita bisa membebaskan anak cucu kita dari beban hutang itu, ya kan? Saya juga mempunyai pandangan yang jelas terhadap masalah utang ini. Utang yang harus dibayar oleh anak cucu itu secara paradigmatik sudah salah. Masa kita yang tanda tangan yang nanggung anak cucu, gitu loh. Secara paradigma waktu, sekarang paradigma ruang.
Orang yang berada di pojok desa yang jauh dari jalan tol itu nggak tahu urusannya apa-apa dengan jalan tol, tidak pernah mengambil keuntungan apapun dari keberadaan jalan tol, tiba-tiba dia dan anak cucunya menanggung utang untuk yang dipakai untuk membangun jalan tol itu. Benar saja sudah salah secara paradigma, apalagi ditandatangani oleh orang yang tidak sah untuk menandatangani itu. Jadi sebenarnya ini masalah-masalah yang kita pentingkan. Nah, jadi kalau gugatan ini berhasil, ya, kita bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi ini palsu, maka yang bahagia adalah seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu. Jadi saya heran kalau ada pihak yang menghalangi usaha pembuktian hukum untuk membuktikan ijazahnya Pak Jokowi palsu, gitu loh. Gitu. Jadi tidak ada ruginya kita membuktikan. Kalau memang Pak Jokowi punya ijazah beneran, nggak sulit beliau membantahnya. Gitu. Sangat mudah, apalagi dia presiden, tinggal panggil saksi-saksi yang saya sebutkan di buku saya. Apa susahnya menjawab itu, gitu loh. Dan sebagai rakyat, ya, saya kira itu penting sekali. Jadi ini tidak ada niat apapun selain demi kebaikan, kemaslahatan seluruh bangsa dan negara. Apapun motivasi saya, tidak ada yang lebih rendah daripada niat utama itu. Kalau membuktikan secara hukum, dan saya yakin bisa, seluruh pengacara saya ini bisa membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi SMA itu palsu atau dibuat atau dan dipakai secara melawan hukum. Nah, itu intinya. Adapun pertanyaan kedua, ini tidak menyangkut hukum, tapi orang ini kan heran, Bambang Tri itu seberapa dekat dengan Jokowi, kok bisa tahu semuanya, ibaratnya celana dalamnya Pak Jokowi warnanya apa kok sampai bisa tahu, kan gitu kan. Ini apa tamsilnya gitu. Nah, ini saya jelaskan secara pribadi, saya tidak kenal dengan beliau, ya. Jadi usia juga jauh dari beliau 61, saya 51. Secara geografis juga jauh, beliau Blora, saya Blora, beliau Solo, ya loh. Tetapi saya itu orang Blora, dan bapaknya Pak Jokowi, Pak Heru Purnomo, itu sering datang ke Blora, gitu. Sehingga saya banyak mendapat cerita-cerita tentang bapaknya Pak Jokowi itu, termasuk kemudian Pak Jokowi sendiri itu ke Blora. Jadi kebetulan ada persinggungan sejarah gitu, Pak. Itu yang membuat saya tahu, dan kemudian menelisik dalam lagi, gimana si Pak Jokowi ini kok abal-abal semua informasinya, gitu loh. Yang paling abal-abal saya sebutkan, misalnya ada orang tua sudah pikun, Pak Kasmujo diseret-seret ke atas panggung, inilah dosen pembimbing skripsi saya galak, beliau dulu galak sekali, saya ajukan dibentak balik, gini galak sekali. Dan semua berita yang mengcover acara itu, inilah dosen pembimbing skripsi Jokowi, karena memang kesannya Pak Jokowi itu dosen pembimbing skripsi kan, mengkoreksi skripsinya Pak Jokowi. Nah, dalam buku saya ini saya sajikan data di mana Pak Kasmujo melalui konferensi pers mencabut atau menolak omongan Pak Jokowi itu resmi, tertulis, terdokumentasi, saya bukan pembimbing skripsi Jokowi. Kan selesai, berarti Pak Jokowi bohong. Itu UGM ya? UGM. Ya, ini sekedar ilustrasi sebenarnya. Sebenarnya kalau UGM ini nggak masalah, palsu juga nggak masalah. Yang tercantum di undang-undang, Kita fokus ke Pak Jokowinya saja. Pilpres itu SMA. Nah, makanya saya fokus ke SMA itu. Seluruh saksi-saksi sudah saya temui, dan memang ini kalau saya ditanya kok bisa tahu semuanya, ini memang ada campur tangan Tuhan, Pak. Masya Allah. Gitu. Satu hal saja, bagaimana saya bisa mendapatkan nomor orang-orang yang harus saya temui itu komplit dan aktif. Saya sendiri masih bingung bagaimana cerita awalnya saya dapat nomor-nomor itu, gitu loh. Ya memang komplit, namanya dokumen cemplon, gitu. Jadi saya punya nomornya Joko Wahyudi segala macam itu, sehingga saya bisa melakukan recheck sebagai wartawan, gitu. Tadi mengenai kedekatan, walaupun saya belum tahu bahwa Pak Jokowi itu kemudian akan nyalon wali kota, ya, akan nyalon gubernur, kemudian nyalon gubernur tahun 99,
ya toh. Ada orang yang menyebut nama Pak Jokowi itu, ya maksudnya tentu tidak ada kaitannya dengan ini, tapi bagian dari cerita yang saya dengar, yaitu Uskup Puja Sumarta dari Semarang, yang kebetulan saya akrab dengan dia karena saya dikenalkan oleh Pak Jaya Suprana pada beliau, ya toh. Sebagai wartawan saya dikenalkan itu ada uskup yang progresif, gitu loh. Artinya apa? Mau mengembangkan toleransi, gitu-gitu loh. Pokoknya kebersamaan sebagai bangsa, apapun latar belakang agamanya, gitu, gitulah, pluralitas ya, apa yang dikapanyakan beliau. Nah di situ saya mendengar keterangan beliau bahwa Pak Jokowi ini Katolik. Beliau sebutkan nama baptisnya Irmanus. Itu kan kemudian ketika ada persoalan dengan Pak Jokowi kan segar kembali ke memori saya. Nah, kemudian saya cek ulang tahun 2015 kepada beliau, beliau menyanggupi dan menegaskan lagi, ya benar yang kamu ingat itu betul. Saya kan takut lupa gitu, itu ada gap 99 sampai 2015. Ternyata itu dikonfirmasi beliau. Cuma ketika saya minta untuk apa melihat data-datanya gitu, beliau menyanggupi, tapi Tuhan berkehendak lain, beliau wafat tahun 2015 di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Ya, ini kedekatan. Kedua, masalah betapa seringnya kunjungan orang tua Pak Jokowi dan Pak Jokowi sendiri ke Blora. Hah? Karena kemudian saya banyak dengar cerita toh, karena saya orang Blora toh. Ya, ini kedekatan psikologis Pak Egy. Kedekatan apa gitu ya, bukan kedekatan fisik. Tapi sempat bersama nggak sama Jokowi? Enggak sempat bersama. Saya pernah melihat Pak Jokowi itu waktu beliau mau dicalonkan sebagai Gubernur Jawa Tengah di Panti Marhen Semarang. Tapi kan bareng-bareng, saya kenal beliau nggak kenal saya, gitu loh Pak. Gitu. Kemudian waktu pencalonan Gubernur Jakarta juga saya pernah ikut-ikutan. Artinya nggak ada motif dendam kan sebenarnya? Karena nggak ada. Gitu loh, ya toh. Terus kalau dendam itu kan motivasinya jelek, menghukum Pak Jokowi. Hah? Enggak, saya malah justru sarankan kita bangsa Indonesia harus berjiwa besar, memaafkan Pak Jokowi apabila beliau berani mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Orang normal itu harus berani mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum tentu saja, ya. Gitu. Yang penting adalah tadi maksud yang lebih besar tadi. Kalau ini kita berhasil, yang bahagia adalah seluruh rakyat Indonesia karena terbebas dari beban utang luar negeri yang nggak jelas urusannya itu. Masa ada tetangga lewat tanda tangan terus kita suruh bayar utangnya, ya kan? Dan tidak cuma itu, anak cucu kita bahkan yang belum lahir 2-3 generasi, ya itu juga ikut terbebas. Kan bahwa ijazahnya Pak Jokowi SMA ini palsu, berarti semua keputusan dia tidak sah, termasuk ketika utang-utang itu dibuat. Gitu. Apa yang jelek dari motivasi semacam ini? Kenapa peduli saya? Gitu. Ya kan? Semua data saya clear, ada dokumen otentiknya, bisa diverifikasi ulang, kita lihat bersama-sama. Jadi tidak fair kalau Anda semua mengatakan saya motivasinya kurang dan sebagainya. Tadi saya teruskan mengapa saya dekat dengan Pak Jokowi secara kejiwaan, karena Pak Jokowi itu sejak orang tuanya sering datang ke Blora. Satu, sebagai pengusaha kayu jati, Blora itu pusatnya jati, ya loh. Kedua, mohon maaf karena Blora itu juga basis PKI, ya kan. Dukun PKI yang paling terkenal itu dari Blora. Satu namanya Mbah Surominggil, kedua namanya Mbah Trosami. Dua-duanya pernah didatangi oleh Pak Heru Purnomo, ayahnya Jokowi, gitu loh, ya kan. Yang menarik dengan kaitan ijazah, tahun 99 Pak Jokowi ini mendatangi dukun yang kedua, Pak Mbah Trosami itu, dan mengatakan minta restu atau doa mau nyalon lurah, ya, mau nyalon lurah. Jadi beliau cita-citanya sebenarnya nyalon lurah Pak, meneruskan mbahnya yang di Karanganyar itu. Nah, Mbah Trosami ini orangnya jeli. Kenapa nyalon lurah? Kenapa tidak yang lebih tinggi? Jawabnya adalah karena saya tidak lulus SMA. Dari mana keterangan ini saya dapat? Dari anaknya Mbah Trosami.
namanya Sumari, sekarang masih hidup di Blora, ya kan? Hal-hal begitu. Tapi itu tidak cukup. Saya harus mencari dokumen-dokumen tertulis. Itu semua saya lakukan selama 2,5 tahun dan komplit, gitu. Nah, tidak hanya itu. Kalau kita lihat nomor seri ijazah, nomor induk ijazah yang ditumpuk Pak Jokowi di KPU itu, ya kan? Itu ada rumusnya. Di situ bisa dilihat kebohongan Pak Jokowi dari nomor-nomor itu. Lah siapa yang bikin nomor-nomor itu? Kan saya nggak ngerekayasa, gitu. Nah, bisa Anda baca keterangannya di buku saya. Bagaimana saya bisa memfitnah? Yang bicara adalah kepalsuan ijazah itu sendiri, gitu. Secara prima facie di atas permukaan, seperti Anda melihat seorang cewek, oh cewek itu cantik atau enggak, langsung ketahuan. Lihatlah ijazah Pak Jokowi itu, fotokopinya itu, foto ijazahnya foto editan, ya, catat ini. Foto ijazah SMA Pak Jokowi itu, foto ijazahnya foto editan, ya. Saya sudah buktikan, temukan dari foto mana yang diedit, ya. Nah, pertanyaannya, apakah ada ijazah bener yang terbit di tahun 80 fotonya editan? Karena waktu itu belum ditemukan teknologi editing foto, ya kan? Itu aja tentu sudah jelas dan terbuka semuanya. Pokoknya begini dah, kita buktikan aja itu di pengadilan. Ya, saya akan buka semuanya. Silahkan Pak Jokowi menghadirkan bukti dia, bukti-bukti dia untuk membantah saya, gitu. Tetapi ingat, kalau kita ini berhasil, yang bahagia seluruh rakyat Indonesia karena minimal terbebani beban utangnya, gitu, termasuk anak cucu kita, nanti tentu saja para ahli hukum dan para ahli pemerintahan yang akan mendalilkannya. Tapi saya punya pandangan, saya yakin itu akhirnya akan berujung juga ke situ kalau kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh, gitu Pak Haji. Ya. Dan saya minta begini, kalau kita melihat sejarah, negara Israel itu didirikan dengan melawan hukum internasional secara total, karena merampas tanahnya orang Palestina, gitu loh, macam-macam gitu. Tapi kenapa bisa berdiri? Kenapa bisa berhasil? Bagaimanapun loh, ini harus menjadi motivasi kita. Apalagi kita yang benar, kita mau membebaskan anak cucu kita dari beban hutang, kok kita nggak sungguh-sungguh, ya toh. Ada dasar hukumnya, yaitu pembuktian ijazah Pak Jokowi palsu di pengadilan tentu saja, ya kan? Saya tadinya nggak tahu, kemudian kenapa saya menyerahkan ini semua kepada Pak Egi CS, karena beliau mengatakan kepada saya, Anda bisa menggugat pengadilan, gitu loh. Karena perbuatannya itu melawan hukum, ya, makanya Anda bisa, ya tentu saya serahkan kepada ahlinya, saya percaya kepada beliau semua, dan saya yakin semua yang bersama saya ini tidak punya niat sedikit pun yang jelek kepada semua pihak, termasuk Pak Jokowi, gitu loh. Justru mereka yang memberi masukan-masukan keliru kepada Pak Jokowi, saya address ini KSP. Anda itu kalau memberi masukan yang benar, Pak, posisi hukum Anda lemah, jangan malah bikin kita katanya provokasi apanya? Mau kita diterima gugatannya di pengadilan, fasilitas itu disediakan kok. Jangan memperkeruh suasana ini. Marilah kita selesaikan dengan sejernih-jernihnya, supaya semua tidak menjadi perpecahan di antara sesama anak bangsa, gitu. Selanjutnya saya siap untuk melakukan semua prosedur di pengadilan. Akan saya uraikan semua data yang saya miliki di sana, dan saya minta dukungan kepada seluruh bangsa Indonesia, gitu. Baik yang punya pendapat pro dan kontra terhadap Bambang Tri, tapi masalah pembuktian ini Anda semua harus mendukung, gitu. Baik hasilnya nanti terbukti ijazah Pak Jokowi benar atau palsu, pokoknya didukung dulu proses pengadilannya, karena ini akan membawa keuntungan yang yang besar sekali bagi seluruh bangsa ini, dan Pak Jokowi bisa punya peran penting dalam memberi jawaban terhadap semua ini, gitu loh. Sekian penjelasan saya. Untuk selanjutnya supaya bisa dimintakan keterangan kepada kuasa hukum saya, dan begini, ini sementara ya, artinya kami bersikap terbuka, siapapun
para praktisi hukum yang kepengen bergabung, kita pintunya terbuka ini Pak ini ya. Jadi nanti kita betul-betul supaya ini menjadi perjuangan bersama, perjuangan hukum seluruh rakyat, gitu loh. Dan lagi pula saya minta media beri perhatian, gitu loh. Apapun kepentingan Anda harus beri perhatian. Ini masalah penting, masalah yang menyangkut nasib dan masa depan anak cucu kita, gitu. Kalau bangsa kita ini yang sudah 50 tahun ke atas ini paling 10 tahun 15 tahun lalu sudah mati, ya toh. Jadi kita tidak bertindak atau tidak berbuat hanya untuk kepentingan kita, tapi untuk anak cucu kita, masa depan bangsa ini apakah bisa pulih menjadi bangsa yang besar, yang kuat, yang tidak punya hutang luar negeri, yang membangun di atas kekuatan kaki sendiri, ya toh, dan sebagainya. Sekian keterangan saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan membebaskan seluruh rakyat dari prasangka buruk terhadap niat daripada menggugat ijazah palsu Pak Jokowi ini di pengadilan. Sekian, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.